Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perulangan ataupun looping dengan modul yang akan kita gunakan adalah modul OLED. Nah, perulangan itu adalah sebuah pernyataan dalam bahasa pemrograman yang akan mengeksekusi urutan pernyataan berkali-kali sampai kondisi yang dinyatakan menjadi salah. Nah, kondisi yang dinyatakan menjadi salah ini merupakan kontrol perulangan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kontrol pada saat masuk perulangan, ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini kontrol pada saat masuk perulangan di mana kondisinya dicek dulu. Kalau dia true, maka statement-statement pada while ini akan dijalankan. Kemudian kontrol pada saat keluar dari perulangan, contoh pada do while di sini. Nah, di sini statement dijalankan dulu. Jadi misalnya di sini ada kondisi untuk melakukan kontrol, baru di sini dicek apakah kondisinya bernilai true ataupun false. Kalau dia true, maka statement do while ini akan dijalankan kembali sampai kondisi ini menjadi salah. Nah, kontrol pada perulangan pada kasus tertentu itu harus terdefinisi dengan baik. Nah, jika tidak, maka akan menjadi perulangan yang tidak terbatas ataupun infinite loop, ya. Jadi, contoh infinite loop itu tidak ada kondisi yang menghentikan perulangan. Contoh di sini, misalnya kondisi ini kita ganti menjadi true. Jadi, while true, maka tidak akan ada uh, satupun kondisi yang akan menghentikan perulangan. Nah, kemudian yang kedua itu kondisi yang menghentikan perulangan tidak pernah terpenuhi. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini kita buat variabel kondisi. Nah, dalam while ini kondisi yang dijalankan pada statementnya ini atau pada blok semua statement ini tidak pernah kondisi ini menjadi false sehingga looping ini akan uh, diulang terus-menerus. Nah, contohnya kalau pada Arduino misalnya kita ingin menginisialisasi suatu modul, di mana pada saat modul ini pada saat kita pasang itu mungkin ada kesalahan. Artinya kalau memang si Arduino tidak berhasil menginisialisasi modul ataupun sensor ini, maka dia tidak akan bisa lanjut ke statement-statement di bawahnya, gitu ya. Sehingga kondisinya itu akan selalu true, gitu. Sehingga statement yang di bawahnya tentunya tidak akan pernah dijalankan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, looping atau perulangan pada yang bisa kita terapkan pada Arduino tentunya mengikuti dari bahasa C. Jadi ada while kondisi block statement, gitu ya. Jadi selama dicek di awal kalau kondisinya true, maka block statement yang ada di dalam while akan terus dijalankan, akan terus diulangi. Kemudian ada do statement, kemudian while baru cek kondisi. Nah, di sini statement itu akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian misalnya di sini ada kontrol kondisi, baru dicek apakah kondisi itu bernilai true ataupun false. Kalau dia true, maka dual ini akan terus dijalankan. Kemudian ada perulangan menggunakan for. Nah, ini bedanya dengan do while ataupun while do. Di sini ada proses inisialisasi. Ini sebuah variabel yang kita inisialisasi. Kemudian kondisi. Di sini bisa kenaikan ataupun penurunan, gitu ya. Jadi for ini lebih umum peruntukannya itu untuk melakukan perulangan yang
nilai inisialisasi dan kenaikannya itu bisa kita tentukan sehingga kita bisa lebih mengatur berapa kali perulangan itu harus dilakukan gitu ya. Jadi contohnya misalnya di sini I sama dengan 1, kemudian kondisinya kalau I lebih kecil dari 100 gitu ya, dengan kenaikan 1 tiap perulangan maka statement ini dijalankan gitu ya. Nah, jadi for ini dia lebih umum digunakan untuk perulangan yang jumlahnya itu uh, sesuai yang kita harapkan. Meskipun for ini juga bisa kita lakukan untuk infinite loop, tapi secara umum dia lebih digunakan untuk perulangan yang jelas atau fix berapa kali statement ini akan diulangi, ya. Oke, kita coba implementasikan saja menggunakan Walkwi biar lebih mudah. Kita pilih Arduino Uno, ya, tidak masalah. Nah, coba kita letakkan di setup saja supaya dia diproses sekali gitu ya. Padahal di sini nanti kita terapkan yang infinite loop gitu ya, sehingga dia tidak akan pernah ke looping karena di sini kondisi while-nya itu selalu terpenuhi sehingga tidak akan keluar dari perulangan. Di sini kita coba aja ya. Kita buat dulu di sini serial println di dalam loop. Di sini kita coba buat serial bikin, oke. Kemudian kita buat while true gitu ya. Sini while true. Kita buat serial println misalnya nilai sebuah i, di mana i-nya di sini kita set dari 0. Kemudian di sini kita buat saja ya i plus plus. Plus plus ini sama dengan i tambah 1 gitu ya. Ini pada dasarnya sama saja. Boleh pakai manapun tidak masalah. Nah, sini kita lihat while kondisi. Di sini kita set kondisinya itu selalu true sehingga ini tentunya tidak akan pernah keluar dari while karena kondisinya selalu true. Maka ini tidak akan pernah diproses gitu ya. Nah, sini supaya kelihatan kita delay saja. Kita kasih delay. Di sini kita buat delay 100. Sini kita buat delay biar aman 1000 gitu ya. Nah, ini kita coba run. Nah, kita lihat. Nah, ini dia akan melooping selamanya. Jadi akan melakukan infinite loop ya. Jadi dia tidak akan pernah ke dalam kondisi loop ini. Oke. Nah, kalau kita ingin bisa keluar dari loop, maka kita buat saja di sini. Kita kondisi gitu ya. Nah, kondisi ini sama dengan true gitu ya. Karena kita pingin while ini dijalankan. Jadi while kondisi ya. Artinya karena true dia akan masuk ke sini. Nah, di sini bisa kita buat misalnya if ya, if i lebih besar dari 10 ya, maka kondisinya menjadi false. Karena kondisinya nanti false, maka dia akan keluar dari kondisi si while-nya. Kemudian tentunya setup itu dilakukan sekali baru dia masuk ke fungsi loop ya. Nah, ini kita coba, kita reload 1 2 3 selesai dan gitu ya. Nah, di sini kondisinya kita kontrol sehingga
pada saat I lebih besar dari 10, ya, pada saat I lebih besar dari 10, maka kondisi false, pada saat dia cek kondisi itu adalah false, maka dia akan keluar dari proses while, sehingga dia melanjutkan ke proses loop. Nah, bagaimana dengan do? Nah, ini kita buat project baru ya. Buat save. Kita buat project baru. Oke, new project. Arduino Uno. Ya, ketikkan lagi. Serial digin. 1520. Di sini kita buat lagi. Serial bringlin. Di dalam. Nah, di sini misalnya kita menggunakan do while, berarti sini do, ya. Nah, serial lin dikerjakan awal, ya. Nah, kemudian kita buat di sini lagi kondisi, gitu ya, kondisi sama dengan false, gitu ya. Nah, do, kemudian di sini while kondisi. Nah, sini kita lihat kondisi adalah false. Nah, dia akan melakukan ini dulu, kemudian dicek kondisinya apakah true atau false. Kalau dia true, maka do-nya diulangi. Tapi kalau dia false, maka akan keluar dari do while, sehingga akan masuk ke proses loop, gitu ya. Kita coba jalankan saja. Nah, ini langsung di dalam loop, gitu ya. Oke, ini kita kasih delay ya. Delay biar kelihatan 10.000, 10 detik. Kita reload. Oke, dikerjakan di awal, langsung lompat ke dalam loop. Tapi kalau kita set dia menjadi, kondisinya menjadi true, supaya tidak terlalu kencang, kita buat delay 1000, 1 detik. Ini kita buat true, maka dikerjakan di awal ini akan terus diulangi, karena kondisinya akan kondisinya itu adalah selalu true. Nah, kalau kita ingin lakukan kontrol sama seperti tadi, ya kita tentunya tahu kenapa kita membuat sebuah perulangan dan kondisi apa yang akan menjalankan terus perulangan atau keluar dari perulangan. Oke, paham ya tentang do while dan while. Nah, kemudian untuk yang for, itu bayangkan seperti ini. Misalnya seorang siswa disuruh lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Maka jelas bahwa si siswa harus lari 10 kali, gitu ya. Walaupun sebenarnya sama aja bisa kita lakukan dengan while, tapi lebih mudah dimengerti kalau kita menggunakan for, karena dia cukup jelas dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini misalnya langsung kita ubah saja. Ini kita komen ya. Kita kasih komen aja. Kasih komen. Nah, misalnya gini. Kita buat ada integer putaran itu sama dengan 0, gitu ya. Nah, sini kita buat for, ya. For putaran, for is integer i sama dengan 1, gitu ya. Di mana i lebih kecil sama dengan 10, artinya 10 kali putaran, ya. Di mana kita akan naikkan, artinya di satu putaran tentu i-nya akan bertambah setiap dia selesai melakukan satu putaran. Nah, ini adalah incrementnya i++. Maka kita bisa buat serial print, ya, putaran. Ini kita buang saja, nggak usah dipakai, ya. Integer putaran ke
I ini sebagai putaran ke ya, string I, karena kita menggabungkan string dengan string. Jadi kita harus lakukan, karena ini integer, kita harus convert dia menjadi teks gitu ya, jadi string. Nah di sini kita lihat delay 100. Nah maka di sini jelas bahwa mulai dari 1 sampai selama dia lebih kecil sama dengan 10, maka perulangan ini akan dilakukan. Begitu I-nya pada saat ditambahkan lewat dari 10, maka ini tidak dijalankan kembali. Nah ini kan lebih jelas melihatnya. Jadi mulai dari I, kalau I-nya lebih kecil sama dengan 10, maka I-nya tambahkan. Tetapi bersamaan, sebelum I ditambahkan, dia akan menjalankan block statement ini. Oke, kita coba saja. Ini kita komen. Teman, reload. Oke, kita perbaiki sedikit ya. Println. Nah, putaran ke-1, ke-2, 10 selesai. Nah, ini kan cukup jelas bahwa kalau dia perulangan itu jelas mau berapa kali dilakukan, meskipun pakai while bisa, tapi lebih sederhana kalau kita pakai for, gitu ya. Karena kalau pakai while, kita harus buat satu variabel untuk menampung nilai putaran, kemudian kita tambahkan di dalam block while, gitu ya. Baru kita cek kondisinya apakah I ataupun putaran itu lebih kecil sama dengan 10. Pada dasarnya sama saja, tapi lebih mudah dicerna atau dipahami ketika memang dia jelas berapa kali dilakukan, ya simpelnya gunakan dengan for. Oke, sudah kita coba bagaimana mengimplementasikannya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi bagaimana menggunakan OLED dan menerapkan looping ini pada modul OLED ya. Karena nanti di situ kita akan coba menampilkan angka sama seperti ini, menampilkan angka yang ditampilkan pada OLED display-nya. Oke, jadi ini adalah skematik implementasi perulangannya. Sini kita menggunakan OLED dan sini gambarnya Arduino Nano, Arduino Uno ya. Nah, pada dasarnya pin wiring ini akan sama dengan Arduino Nano, gitu ya. Jadi di sini ada ground ke ground, VCC ke 5 volt, SCK ke A5, SDA ke A4. Nah, ini kalau skematik pada Walkwi ya sama aja, ya. Nah, yang beda di sini modul OLED-nya ini skema model yang lama, yang baru sekarang udah disesuaikan seperti ini. Jadi ikuti aja skema ini karena yang ini udah di replace di Walkwi-nya menjadi bentuk yang seperti ini, ya. Nah, ini adalah gambar fisiknya. Dia cuma berukuran 0,96 inch, ya sekitar 2 cm ya, 2 cm kurang panjang dan lebarnya. Jadi ukurannya sangat kecil. Nah, ini pin wiringnya, jadi V-in ke 5 volt atau VCC, ground ke ground, SCL ke A5 atau SCK kadang ditulisnya, kemudian SDA ke A4. Nah, kita pastikan library-nya kalau kita menggunakan Arduino versi desktop sudah diinstal SSD 1306. Ini pastikan sudah diinstal. Nanti kalau sudah diinstal, kita bisa mencoba examples yang ada untuk memastikan bahwa OLED ini dapat dijalankan, gitu ya. Nah, ada beberapa fungsi yang tersedia pada library tersebut, yaitu clear display untuk membuat semua pixel menjadi hitam atau off, kemudian menggambar satu titik drop pixel pada koordinat X dan Y, warnanya warna putih atau tergantung
OLED yang kita beli, karena ada beberapa yang layarnya juga bukan warna putih gitu ya, tapi warna biru. Kemudian ada untuk mengatur ukuran teks. Nah, ini ukurannya 1 sampai dengan 8. Nah, silakan dicoba aja. Kemudian untuk mengatur koordinat, eh, di koordinat mana teks itu ditampilkan gitu ya. Kemudian ada display print. Nah, ini teksnya atau pesannya apa. Nanti pesan ini akan muncul pada koordinat yang udah kita set sebelumnya gitu ya. Kemudian ada display. Nah, fungsi ini atau metode ini kita panggil untuk menerapkan semua perubahan yang kita lakukan pada pengaturan fungsi-fungsi sebelumnya. Oke. Nah, di sini adalah source code untuk mendemokan perulangan menggunakan while, di mana source code ini akan menampilkan angka 1 sampai dengan 9, kemudian ya berhenti, ya. Tapi sebelum ini kita akan coba pastikan bahwa rangkaian yang kita pasang itu dapat dijalankan. Oke, langsung kita coba implementasikan saja. Tapi di sini yang pertama kita akan load example yang ada untuk memastikan bahwa OLED ini dapat terhubung dengan papan board yang kita gunakan. Nah, kita akan meload example yang ada untuk melihat simulasi atau contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan OLED tersebut. Oke, kita buka Arduino IDE-nya, pastikan library dari OLED ini sudah terinstall, yaitu SSD 1306. Ya, kita ketik di sini SSD 1306. Nah, ini kita pilih, kemudian kita install, ya. Nah, kalau sudah diinstal, kita bisa meload examples yang ada, samples. Nah, sini kita pilih yang 128 kali 32. Oke, kita load. Nah, dari percobaan yang ada berapa catatan gitu ya. Jadi meskipun yang kita beli 32 atau 64, kadang belum tentu sesuai dengan aspeknya gitu ya. Contoh di sini yang saya beli ini sebenarnya OLED yang versi 32 gitu, tapi pada saat dicoba 32 dia malah tidak proporsional tampilannya. Jadi ini kita ubah 64. Ini kita set min 1. Setelah kita set min 1, kita lihat di sini clean address ini adalah OX3C, itu untuk 128 kali 32. Jadi kalau kita set 3D biasanya OLED-nya tidak mau dijalankan gitu ya. Ini yang tadi sebagai catatan. Jadi walaupun kadang device yang kita beli di online gitu, misalnya speknya 32 atau 64, pastikan kita kalau dia tidak nyala, pastikan kita mengubah beberapa hal ini gitu ya. Nah, kalau sudah di sini sudah ada contoh menggunakan Arduino Nano. Nah, ini sudah terhubung gitu ya, berisi source code sebelumnya, source code yang ini gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa OLED-nya bisa aktif gitu ya, kita coba aja example ini untuk melihat demo dari penggunaan OLED. Jadi shortcode-nya cukup panjang, jadi sini kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan dengan OLED ini gitu ya, untuk menampilkan sesuatu pada layar OLED-nya. Oke, kalau sudah oke, kita lihat di sini, pastikan boardnya itu sesuai Arduino Nano. Saya naikkan dulu. Nah, di sini pastikan
boardnya itu Arduino Nano. Nah, portnya tentunya port yang aktif. Nah, catatan pada saat menggunakan Arduino Nano biasanya kalau portnya tidak aktif, itu berarti drivernya belum kita install. Nah, untuk jenis Arduino Nano ini dia menggunakan IC CH340 ya, CH340. Nah, kita harus install dulu driver tersebut. Kita bisa download. Nah, ini CH340. Kita download gitu ya, kita download. Kemudian kita ekstrak, baru kita install. Nah, kalau sudah kita install drivernya, maka port ini biasanya langsung aktif gitu ya. Tapi kalau tidak aktif, pastikan drivernya sudah diinstal. Oke, kalau sudah sesuai, kita bisa kirim code-nya. Oke, kita lihat kalau sudah done uploading. Nah, ini adalah simulasi. Ini kita coba reset dari awal. Reset dari awal. Nah, seperti itu. Muncul logo Adafruit 1 pixel, dia membuat garis ya, membuat garis. Kemudian menampilkan teks, tidak salah. Nah, jadi ini adalah example apa yang bisa kita lakukan menggunakan OLED ini, ya. Nah, kalau teman-teman udah berhasil mengupload code ini dan bisa menampilkan hal seperti tersebut, berarti OLED-nya sudah bisa kita menggunakan untuk proyek-proyek yang membutuhkan OLED tersebut gitu ya, untuk menampilkan informasi gitu. Misalnya ingin membuat apa, menampilkan suhu badan manusia gitu ya, misalnya menggunakan sensor suhu. Nah, untuk ditampilkan berapa derajatnya, kita bisa tampilkan pada OLED ini. Oke, kalau sudah berarti udah jalan. Sekarang kita coba simulasikan atau kita coba bagaimana menggunakan while ini gitu ya. Nah, berarti yang nggak perlu bisa kita buang atau kita buat saja satu file yang baru. Kita buat satu file yang baru ya. Nah, kita bisa manfaatkan example ini sehingga tidak harus mengetik ulang. Nah, ini kita ambil, copy, letakkan di sini. Kemudian ini kita copy atau di sini ya. Kemudian pada bagian setup itu kita abaikan aja karena belum diperlukan. Pada bagian setup kita ambil yang ini untuk memastikan apakah bisa terhubung dengan OLED-nya. Lalu kita minimize, kita bisa mengikuti kode ini untuk mencoba mensimulasikan statement while gitu ya. Nah, di sini kita bisa set integer i sama dengan 0, kita buat variabel lokal meskipun di contohnya dia global gitu ya. Kita buat lokal saja. Kemudian kita display set text size, ukuran yang paling besar. Kemudian display set text color itu SSD 1306 white karena warnanya putih.
Kemudian kita bisa coba while. Jadi ini untuk menampilkan angka 1 sampai dengan 0 sampai dengan 9. While i lebih kecil dari 10, kita tahu i-nya adalah 0, maka while ini akan bernilai true, itu karena 0 lebih kecil dari 10. Nah, kita set kursor itu 0, x-nya 0, kemudian kita tampilkan display break nilai i-nya, kemudian kita terapkan perubahan yang ada, play. Nah, di sini kita lihat ada i++. I++ ini maksudnya kita menambahkan nilai i saat ini ditambahkan 1. Nah, ini akan tentunya sama dengan i sama dengan i+1. Ya. Kemudian kita delay 1 detik. Kemudian kita clear display untuk membersihkan layar setelah teks ditampilkan. Display. Oke ya, seperti ini. Nah, kita save nano OLED gitu ya. Oke, kita timpa aja yang sudah ada. Yes. Nah, kalau sudah oke, sudah sama, kita lihat, kita upload. Kita lihat hasilnya. Nah, itu mulai dari 0, tadi karena ada logonya, sampai dengan 9. Nah, karena di sini kalau dia sudah 9, tentu kan setup hanya dijalankan sekali. Dia langsung lompat ke fungsi loop ya. Fungsi loop, nah karena fungsinya kosong ya dia berhenti aja. Gitu. Tapi kalau kita buat sesuatu di sini ya dia akan menjalankan kode-kode yang ada di dalam fungsi loop ini. Oke, itu penggunaan while. Jadi pastikan kita oke, itu contoh penggunaan while, gitu ya. Contoh penggunaan while. Di sini kalau kita lihat yang harus kita pahami adalah kontrol pada bagian ini, gitu ya. Jadi ini dikontrol oleh nilai i yang ditambahkan 1. Oke, kita lanjut lagi. Ini penjelasan code-nya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari do while. Di sini code ini itu untuk menampilkan untuk menemukan apakah x ini bernilai 10. Jadi kontrolnya dia ada di akhir. Kita tahu bahwa do while itu code ini akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian melakukan perbandingan untuk kontrol kondisinya. Kalau selama x dia tidak sama dengan 10, artinya kan true ya, maka do ini akan terus dijalankan. Oke. Nah, untuk mudahnya file ini kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, kita buat di sini. Nah, untuk kita fokus di area ini saja, gitu ya. Ini kita ganti untuk menerapkan do while. Jadi ini kita hapus. Kemudian ini kita ganti jadi X. Nah, di sini kita buat do ya while X tidak sama dengan 10 ya. Nah, di sini kita buat X sama dengan random 1 sampai dengan 100. Nah, random ini merupakan fungsi yang sudah ada. Dia akan mengacak bilangan 1 sampai dengan 100. Jadi nanti nilai X ini adalah bilangan acak antara 1 sampai dengan 100. Kemudian di sini kita buat display set kursor
0, 0 ya. Nah, kemudian nilai X kita print. Kemudian kita delay biar agak lama, kita buat 500 ya. Kemudian kita terapkan. Nah, di sini kita akan cek apakah X itu sama dengan 10. Jika benar, maka kita akan delay misalnya 5 detik gitu ya. Jadi nilai X-nya agak muncul lebih lama. Kemudian kalau dia ternyata bukan 10 gitu ya, artinya dia langsung akan clear berdasarkan delay ini. Tapi kalau dia 10, di delay dulu 5 detik baru dia di clear. Nah, karena pas X-nya 10, di sini X juga 10, maka kondisi while ini akan menjadi false. Nah, ketika dia false, maka akan keluar dari perulangan. Di sini kita buat display set text 1. Kemudian kita set kursornya pada 00. Kemudian kita tampilkan informasi bahwa nilai kita gabung ya, karena dia integer kita convert ke string, ditemukan. Oke, kemudian kita display. Artinya nanti setelah 10 ketemu, dia ini kan udah clear display, maka kita buat informasi bahwa nilai 10 sudah ditemukan. Nah, kita coba run, kita kirim ke Arduino-nya, kita buat aja while yes. Oke, ini sorry, ini set size. Oke, display set cursor. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, dia akan menampilkan bilangan acak 1 sampai dengan 100 sampai 10 ditemukan. Oke, belum ditemukan angka 10-nya. Oke, nah 10-nya ketemu, dia agak lama, 5 detik, baru nilai dikeluarkan informasi nilai 10 ditemukan. Nah, itu adalah penerapan dari do dan do while ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya adalah perulangan menggunakan for. Nah, di sini code ini akan menggambar pixel by pixel sehingga nanti semua OLED-nya akan terpenuhi menjadi warna putih. Nah, di sini kita lihat ada for i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari 64, artinya akan mengulang sebanyak 64 kali, ya. Kemudian di dalam for ini ada for lagi, di mana for ini akan mengulang sebanyak 128 kali. Nah, ini artinya pada saat i 0, maka for ini dikerjakan 128 kali. Kalau sudah selesai, baru i-nya menjadi 1. Ya.
Kemudian ketika I-nya 1, ini dikerjakan lagi sebanyak 128 kali, maka I-nya akan menjadi 2 sampai I-nya 64 kali. Nah, kita lihat di sini I itu akan sebagai koordinat Y dan J sebagai koordinat X, gitu ya. Sehingga titiknya itu akan digambar melebar gitu ya. Jadi kalau OLED-nya kotak, ini OLED-nya. Nah, OLED ini maka dia akan menggambar titik itu melebar dulu ke arah kanan. Kalau sudah selesai, dia akan turun ke bawah, digambar lagi sampai full, sampai semua layar ini nanti dipenuhi. Oke. Oke, kita coba saja. Ini kita copy saja. Kita copy. Kemudian kita buat file baru. Kita paste. Yang ini kita hapus. Kita hapus ya. Ini kita hapus. Oke, Ctrl T. Nah, kemudian di sini setelah kita clear, kita delay 1 detik. Kemudian kita buat for integer I sama dengan 0, di mana kalau I masih lebih kecil dari 64, maka I ditambahkan. Kemudian di sini ada for lagi, integer J sama dengan 0, di mana jika J lebih kecil daripada 128, maka J ditambahkan setelah statement-statement di dalam for dijalankan. Display raw pixel, ini J sebagai X, kemudian I sebagai Y, gitu ya. SSD 1306 white. Kemudian kita terapkan, kita delay 1000 detik, gitu ya. Maka di sini 1. Oke, kalau sudah kita coba upload. Kita buat for. Oke, sudah terupload. Nah, kita lihat dia akan menggambar pixel by pixel, ya. Mungkin kurang kelihatan. Zoom. Dia akan menggambar pixel by pixel sehingga memenuhi semua layar. Iya, nah, itu tata cara penggunaan for, di mana kalau perulangannya pasti, kita lebih baik menggunakan for, meskipun kita bisa menggunakan perulangan yang lainnya, gitu ya. Oke, sekian tentang perulangan. Jika ada pertanyaan, silakan utarakan di komentar. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang fungsi. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.